Bukan sekedar masalah estetika, varises ternyata juga masuk dalam kondisi medis serius yang pengaruhi hidup jutaan orang. Lantas, apa saja tips praktis berdasarkan ilmiah terkini untuk cegah dan tangani varises secara praktis? Mari cari tahu lebih banyak bersama Live in Fullness to Eternity. Penting untuk sahabat Live ketahui bahwa varises ini adalah kondisi di mana pembuluh darah kita akan terlihat jadi lebih besar atau terjadi pembesaran dan pemanjangan vena. Nah, ini biasanya terjadi pada ekstremitas bawah atau kaki kita. Dan harus sahabat Live tahu bahwa prevalensi atau kemungkinan kita terkena masalah varises ini bisa meningkat seiring bertambahnya usia kita. Ya memang ya, bukan hanya faktor usia saja, ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor resiko lainnya, termasuk genetik, gaya hidup kita, dan kondisi kesehatan sistemik kita. Tapi intinya di sini adalah mari kita bahas bagaimana sih agar kita bisa terhindar atau bagaimana sih agar kita bisa tangani masalah varises dengan baik. Berikut 5 cara ilmiah cegah atau tangani varises. Yang pertama adalah kompresi kaos kaki medis yang tepat. Ini bisa kita coba praktekkan di keseharian kita. Kita bisa coba dengan pilih kaos kaki kompresi yang tepat. Berikut panduan memilih kaos kaki kompresinya. Untuk ukurannya, kita harus ingat itu harus pas. Yang artinya pastikan tidak terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Sahabat Live. Kemudian untuk tingkat kompresinya itu sendiri biasanya harus disesuaikan dengan tingkat kondisi masalah varises kita. Jadi contohnya, kalau untuk pencegahan bagi kita yang pekerja kantoran, cukup pilih kompresi ringan saja, berkisar di 18 hingga 21 mm merkuri. Untuk kita yang sudah terkena gejala awal varises, kita sudah bisa melihat pembuluh darah di kaki kita yang lebih sering di belakang lutut kita ini sudah mulai membesar. Silakan kita pilih kaos kaki kompresi sedang dengan 23 hingga 32 mm merkuri. Tapi jika kita sudah di kondisi medis lanjut, biasanya dianjurkan gunakan kaos kaki kompresi yang berat, di mana itu berkisar di 33 hingga 46 mm merkuri. Setelah kita sudah pilih ukuran dan tingkat kompresi yang tepat bagi kita, sekarang bagaimana teknik pemakaiannya? Pertama, dianjurkan untuk kita gunakan ini saat kita bangun pagi sebelum kita beraktivitas. Kita bisa pasangkan saat kaki masih rata atau belum mengembang. Lalu nanti kita lepaskan lagi sebelum tidur malam hari. Dan ingat, karena ini untuk penggunaan keseharian kita, jangan lupa untuk kita cuci secara rutin. Karena kita harus hindari memakai ini berulang tanpa dicuci. Lalu jangan lupa ganti kaos kaki yang baru setiap 4 hingga 6 bulan penggunaannya. Cukup praktis ya sahabat Live, silahkan dicoba. Yang kedua adalah latihan gerak fisik anti varises. Nah memang ada ya gerakan fisik khusus bagi kita dengan masalah varises ini. Ternyata ada sahabat Live. Protokol latihannya sebaiknya dilakukan cukup dalam 15 menit per harinya. Dan ini bisa dilakukan di rumah. Pertama, silakan lakukan gerak pompa kaki untuk 5 menit, lanjut 5 menit senam kaki di tempat, dan ditutup dengan 5 menit peregangan kaki ringan. Untuk gerakan pompa kaki di 5 menit pertama itu caranya mudah saja sahabat Live. Sahabat Live bisa duduk angkat kaki, lalu sahabat Live bisa lakukan gerakan pergelangan kaki naik turun dan dilakukan berulang sebanyak 3 kali 20 kali. Lalu dilanjutkan dengan 5 menit senam kaki di tempat yang caranya silakan sahabat Live bergerak jinjit dan turun dengan pegangan kursi. Nah silakan lakukan juga gerakan memutar pergelangan kaki kita. Dan bisa divariasikan dengan berdiri di atas tumit kita. Setelah itu 5 menit terakhir adalah peregangan ringan di mana sahabat Live bisa tarik dan ulur otot betis kita. Kemudian lakukan gerak memutar lutut dan paling terakhir adalah lakukan posisi tidur dengan kaki kita ditinggikan.
Cukup simple ya Sobat Life, dan untuk hasil maksimal tentunya selain penting kita lakukan secara konsisten, rekomendasi aktivitas fisik lainnya adalah dengan berjalan kaki minimal 30 menit per hari, bisa coba berenang, yoga dengan posisi inversi, dan juga bisa bersepeda ringan Sobat Life. Tapi tentunya intinya kita juga harus hindari gerakan yang menyakitkan dan kita harus sesuaikan dengan kondisi fisik kita. Yang ketiga, beri menu harian pendukung kesehatan pembuluh darah. Berikut jenis makanan yang dianjurkan karena memiliki kandungan flavonoid yang tinggi. Yang diyakini ini bisa bantu tingkatkan elastisitas vena pembuluh darah kita. Apa saja itu? Itu mencakup brokoli, bayam, apel, anggur merah, dan teh hijau. Selain makanan tinggi flavonoid, ada juga vitamin pendukung seperti vitamin C yang katanya terbukti bisa bantu perkuat dinding pembuluh darah kita. Kita bisa ambil sumber vitamin C tinggi dari jeruk dan paprika contohnya. Lalu juga ada vitamin E dari kacang almond dan omega 3 dari ikan salmon yang terbukti bisa bantu kurangi peradangan. Dan untuk kita yang mau coba suplemen ekstrak anggur, cukup konsumsi 150 hingga 300 mg per harinya saja cukup. Untuk suplemen vitamin C, cukup 500 mg per hari saja. Dan tentu harus disertai dengan minum air yang cukup, sekitar 2 liter per hari. Silakan dipraktekkan. Yang keempat adalah manajemen berat badan. Sahabat Life, obesitas secara signifikan tingkatkan resiko varises. Studi meta-analisis oleh Wang dan kawan-kawan di tahun 2020 menunjukkan setiap peningkatan 5 kg berat badan bisa meningkatkan resiko varises sebanyak 20%. Sebaliknya, penurunan berat badan terbukti dapat kurangi tekanan pada sistem vena kita. Tips untuk kurangi berat badan intinya adalah kita harus lebih banyak gerak. Dianjurkan jalan kaki cepat atau brisk walk paling kurang 30 menit per hari. Dan hindari makan makanan berlemak dan olahan. Jangan lupa kita lakukan evaluasi terukur dengan ukur lingkar pinggang dan berat badan kita sebelum kita lakukan perubahan. Yang kelima adalah ergonomi dan posisi tubuh. Apa sih ergonomik ini Sobat Life? Intinya ergonomi ini mengarah ke bagaimana kita jaga kesehatan kita saat bekerja. Apakah gaya hidup saya saat bekerja sudah cukup sehat? Untuk cara cegah varises di tempat kerja, kita disarankan untuk gunakan alas kaki yang nyaman. Lalu pastikan ganti posisi atau bergerak dari tempat kita duduk setiap 1 jam. Dan terakhir, kita bisa coba tinggikan kaki kita 30 derajat saat istirahat. Kalau memungkinkan, silakan lakukan peregangan ringan juga penting Sahabat Life. Nah, silakan dipraktekkan. Sahabat Life, penting kita ingat bahwa untuk penanganan varises ini membutuhkan pendekatan holistik dan konsisten. Kombinasi gaya hidup sehat kita di rumah maupun di tempat kerja dengan intervensi medis dan teknologi digital di era ini. Dengan demikian pasti ini bisa secara signifikan turunkan resiko ataupun gejala varises bagi kita yang sudah mulai miliki masalah ini. Dan sebagai catatan penting juga untuk kita semua, jangan lupa untuk kita konsultasikan dengan profesional medis untuk penanganan personal yang tepat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.